warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzi Hairullah, SPD Unit Kerja SMP Negeri Remban. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Hari ini saya akan membuat aksi nyata modul 1.4 berkaitan dengan penerapan budaya positif di sekolah SMP Negeri Remban. Adapun nanti yang tertuang dalam aksi nyata saya yang pertama ini berkaitan dengan profil SMP Negeri Remban. Yang kedua, diseminasi terkait penerapan budaya positif di sekolah pada guru-guru dan rekan kerja di SMP Negeri Remban, dan pembuatan kesepakatan kelas bersama peserta didik di kelas 83 SMP Negeri Remban. Demikian, salam guru penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Still stay the same. Stay down from the jump and they never change. Man, it's a moment I could never trade. Yeah, I told my moms not to stress no more. Go hit the Bentley store and no credit card debts no more. I bought the crib and it's an escrow now, so you don't never have to worry about how you gon' pay rent no more. I put my team in position, now they making a killing. Stacking blue faces straight to the ceiling. Out in Vegas, I'm with them, ordering bottles of the Ace when they send them, till it ain't enough space up on the table to fit them. Go ahead and raise a cup up for all my day ones. 2 middle fingers for the haters. Life's only getting greater. Straight up from nothing we go. Higher than the highest skyscraper. No little league we major. The proof is in the paper. We put the good in the good in the good life. We put the good in the good in the good life. We put the bad in the past, now we alright. We alright. Pour some Clico in a glass, have a toast to success. No looking back from here, no more being broke and distressed. I put my heart into this game like I open my chest. We only pray for more M's while you hope for the best. We make these plays, man, I'm finessing these checks. Time's up for everybody, I'm collecting Odets. And I swear this champagne just tastes better on jets. I'm just out here being great, man, this is real as it gets. I put my team in position, now they making a killing. Stacking blue faces straight to the ceiling. Out in Vegas, I'm with them, ordering bottles of the Ace when they send them, till it ain't enough space up on the table to fit them. Go ahead and raise a cup up for all my day ones. 2 middle fingers for the haters. Life's only getting greater. Yeah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMP Negeri Rembang, guru dan staf. Baik, untuk kegiatan hari ini adalah penyampaian sinyata dalam kegiatan program calon guru penggerak angkatan 11. Adapun kegiatan hari ini berkaitan dengan designasi yang berjudul penerapan budaya positif di SMP Negeri Rembang. Apakah sekolah kita sudah menjadi sekolah yang ramah anak? Apakah siswa kita sangat antusias belajar di kelas? Apakah pembelajaran dapat berjalan dengan kondusif? Sebagai guru, pertanyaan tadi perlu kita refleksikan setiap hari. Bagaimanapun siswa yang ceria, lingkungan sekolah yang nyaman, dan suasana kelas yang menyenangkan adalah impian kita semua. Sayangnya semakin banyak siswa yang melanggar peraturan sekolah. Banyak pula yang selama ini telah diberi sanksi namun tetap melakukan pelanggaran. Jika hal ini tidak segera diatasi, justru akan semakin mempengaruhi siswa lainnya melakukan pelanggaran serupa. Misalnya pelanggaran sering terlambat datang ke sekolah, tidak mau melakukan tugas piket kebersihan kelas, tidak menghargai guru, tidak mengerjakan tugas, membuang sampah sembarangan, serta membuli teman-temannya. Untuk mengatasi budaya negatif tersebut maka perlu kerja keras guru dalam membangun budaya positif di sekolah. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada siswa agar siswa dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Agar berhasil, budaya positif dapat dibangun dan disepakati berdasarkan keyakinan-keyakinan oleh warga sekolah. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekadar mengikuti serangkaian peraturan. Siswa pun demikian, mereka perlu memahami suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk membangun budaya positif. Upaya yang pertama adalah menyusun kesepakatan kelas, yang kedua mempraktikkan segitiga restitusi, serta yang ketiga melalui kegiatan pembiasaan dan keteladanan. 1. Membuat kesepakatan kelas. Kegiatan ini dapat dilakukan di awal tahun pelajaran. Langkah-langkahnya dapat dilakukan sebagai berikut. Pertama, menanyakan ide atau gagasan tentang kelas impian dari siswa. Untuk mencapai kelas impian, guru dapat memberikan kesempatan siswa terlibat dalam pengaturan kelas siswa. Peserta didik diberikan pertanyaan bagaimana cara mewujudkan kelas yang diimpikan, kemudian siswa menjawab seperti menjaga kebersihan kelas, bekerja sama tidak membuang sampah sembarangan, saling menghormati, dan tidak membuat kegaduhan. Selain itu, guru dapat mengarahkan siswa agar berdiskusi untuk menentukan kesepakatan kelas. Diskusi dipimpin oleh ketua kelas. Salah satu siswa diminta untuk menuliskan hasil kesepakatan kelas dalam bentuk poster. Poster kesepakatan kelas yang sudah disepakati dapat dipajang di dinding sehingga mudah dilihat kembali untuk mengingatkan semua warga kelas sebagai budaya positif yang wajib dilaksanakan. Agar kesepakatan tersebut dapat terus berjalan, guru dan siswa perlu melakukan refleksi. Pada pertemuan di kelas, guru mengingatkan kembali tentang kesepakatan kelas agar suasana pembelajaran kondusif. Di sisi lain, setiap murid juga harus bisa saling mengingatkan agar semua anggota kelas melaksanakan hal yang sudah disepakati bersama. 2. Praktik segitiga restitusi. Praktik segitiga restitusi dilakukan berdasarkan pelanggaran yang dilakukan oleh siswa terhadap kesepakatan kelas. Adapun tahapan yang dilakukan oleh guru saat praktik segitiga restitusi meliputi koordinasi dengan wali kelas, guru BK, dan guru piket. Memanggil secara pribadi siswa yang melakukan pelanggaran, dan berdiskusi dengan siswa yang melakukan pelanggaran dengan memanfaatkan peran guru sebagai teman, pemantau, maupun manajer. Kegiatan ini dilakukan saat ada siswa yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib. Sebagai contoh, untuk kasus siswa yang menyemir rambutnya dengan warna pirang. Cara pendekatan yang dilakukan guru yaitu menggali motivasi intrinsik dari siswa dengan menggunakan peran kontrol guru sebagai manajer. Siswa tersebut didorong untuk mau mengubah warna rambutnya seperti semula yaitu hitam. Dan untuk menebus kesalahan siswa tersebut dapat melakukan hukuman budaya positif secara ikhlas yaitu membuang sampah ke penampungan akhir. Sebelum lanjut ke dalam materi selanjutnya, bagi Anda yang belum mengikuti Instagram Belajar Era Digital bisa mengikuti di belajarera.digital. Serta Anda juga bisa memperoleh informasi-informasi terbaru dari channel Telegram Belajar Era Digital. 3. Kegiatan pembiasaan dan keteladanan.
Ada berbagai kegiatan pembiasaan yang dapat dilakukan agar menjadi budaya positif di sekolah. Sebagai contoh yaitu kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah setiap hari Sabtu. Kegiatan dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah, baik siswa, kepala sekolah, guru, maupun karyawan. Guru perlu senantiasa memberikan keteladanan agar kegiatan pembiasaan berjalan lancar. Ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan dari pengalaman membangun budaya positif. Pertama, dalam membangun budaya positif perlu disepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara warga sekolah. Selanjutnya, melalui praktik restitusi diharapkan siswa dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih baik dan lebih kuat. Upaya penanaman budaya positif di sekolah akan lebih diterima oleh siswa jika melibatkan siswa dalam membuat kesepakatan agar memiliki pemahaman yang sama. Selain itu, keteladanan dari guru akan sangat menentukan suksesnya membangun budaya positif di sekolah. Penting untuk menyadari bahwa membangun budaya positif memerlukan kolaborasi dan keterlibatan semua warga sekolah. Keyakinan bersama perlu disepakati, dan lebih efektif dalam memotivasi siswa daripada sekadar mengikuti aturan. Membangun budaya positif melibatkan beberapa upaya, seperti membuat kesepakatan kelas di awal tahun, mengadopsi praktik segitiga restitusi sebagai respons terhadap pelanggaran, dan melaksanakan kegiatan pembiasaan dan keteladanan. Kesepakatan kelas dapat membantu siswa merumuskan harapan bersama dan mengambil tanggung jawab atas lingkungan belajar mereka. Praktik segitiga restitusi adalah pendekatan untuk menangani pelanggaran dengan memahami motivasi siswa dan mendorong perubahan positif. Kegiatan pembiasaan dan keteladanan, seperti kerja bakti dan keteladanan guru, juga berperan dalam membentuk budaya positif di sekolah. Dalam rangka membangun budaya positif, penting untuk mengakui bahwa melibatkan siswa dalam proses pengambilan keputusan dan kesepakatan dapat meningkatkan pemahaman dan keterlibatan mereka. Selain itu, peran guru sebagai contoh dan pemimpin sangat penting dalam membentuk budaya yang diinginkan. Secara keseluruhan, membangun budaya positif di sekolah memerlukan kerja keras, kolaborasi, dan kesadaran akan pentingnya. Baik, langsung saja yang pertama. Nama saya Prof. Hairullah, calon guru penggerak angkatan 11, Kabupaten Musirawas Utara. Berikut disampaikan intisari pemikiran saya Dewan Tarang bahwa sistem pendidikan ada sistem AMO, kodrat alam, kodrat zaman, di pusat pendidikan, budi dan pendidikan yang berdampak pada peserta didik. Lanjut. Perubahan paradigma. Realita kebutuhan kita bersama, stimulus respon. Semua orang melihat yang sama, tentunya adalah kita mencoba mengubah pandangan sama dengan kita, perilaku untuk melihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrol ini sebagai realitas, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Dengan itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk di stimulus respon dicontohkan. Ini semua perilaku memiliki tujuan. Miskonsepsi teori kontrol, bahwa selama ini kita berpandangan bahwa ilusi guru mengontrol murid. Dua, ilusi kritik dan membuat rasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selanjutnya adalah pemberian hadiah. Ilusi penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. 4. Ilusi orang dewasa mempunyai hak memaksa. Ini miskonsepsi teori kontrol selama ini yang sering kita pegang. Bahwa kita beranggapan salah satunya hadiah itu dianggap hal yang positif atau efektif untuk meningkatkan motivasi anak. Padahal sebenarnya itu suatu hal yang keliru. Berikut disiplin positif. Lanjut. Menurut Bapak Ibu, apa makna disiplin? Ini yang pertama
yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang lain menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Dalam budaya kita, makna kata disiplin ini dimaknai sebagai suatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nilai-nilai kebajikan yang berlandaskan profil pelajar Pancasila seperti yang kita pahami bersama bahwa ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, mandiri, bernalar kritis. Teori motivasi ada 3, bahwa hukuman, penghargaan, dan restitusi atau restitusi. Tiga motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berikutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Hukuman dan konsekuensi. Nah, itu beberapa tindakan guru, contohnya yang sering kita lakukan di sekolah, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Nah, ini biasanya yang sering kita lakukan untuk memberikan hukuman kepada peserta didik. Saya tidak akan terlambat lagi karena siswa tersebut itu melakukan kesalahan, terlambat datang ke sekolah. Nah, ini bentuknya hukuman atau konsekuensi. Nah, ini kalau kita masukkan ke dalam bentuk hukumannya, berarti ini hukuman, bukan konsekuensi. Contohnya kalau konsekuensi, misalnya kita membuat peserta didik itu merasa bersalah bahwa mereka itu telah terlambat datang ke sekolah. Jadi bukan berbentuk hukuman. Kalau selama ini biasanya kita menggunakan hukuman. Peserta didik biasanya selalu kita hukum membersihkan lingkungan sekolah dan lain-lain. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir di sekolah. Nah, ini juga bentuknya hukuman. Jadi bukan berarti kita tidak boleh menghukum siswa, namun kedepannya bisa dirubah sedikit paradigmanya bagaimana siswa itu bisa menyadari kekeliruan atau kesalahan mereka sendiri. 3, murid diminta untuk push up karena menggunakan masker di sekolah. Nah, ini juga bentuk hukuman. 4, nah ini contoh konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi ini bukan bentuk hukuman, namun bentuknya konsekuensi. 5, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, ini juga contoh bagian bentuk hukuman, namun yang bukan berbentuk hukuman, tapi bentuk lainnya adalah kata lainnya konsekuensi dari tindakan yang keliru dari peserta didik. Jadi selama ini kita banyak memberikan yang bentuk hukuman. 7, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Namun di dalam bentuk hukumannya atau konsekuensi ini kategorinya konsekuensi karena sesuai dengan mata pelajaran yang dilakukan. Karena mata pelajaran PJOK atau olahraga, jadi konsekuensinya adalah mengelilingi lapangan basket. Bagaimana yang kita tahu bahwa kegiatan PJOK banyak berkutik di lapangan. Jadi bentuknya ini bukan hukuman namun konsekuensi. Nah, ini kira-kira perbedaan antara hukuman dan konsekuensi dalam kita menertibkan atau
hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Yang kedua, sedangkan konsekuensi ini sesuatu yang sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Nah, jadi sebelum kita belajar nanti akan ada pembahasannya bahwa kita membuat kesepakatan belajar atau kesepakatan, misalnya kalau di kelas ada yang namanya kesepakatan kelas. Jadi ketika siswa tersebut melakukan kekeliruan atau melanggar aturan sekolah, mereka bukan dihukum, namun itu bentuk konsekuensi yang telah disepakati bersama di kelas peserta didik tersebut. Jadi selama ini kita hanya memberikan hukuman, namun tidak disepakati. Nah, ketika kegiatan tersebut atau disiplin tersebut yang mereka langgar itu dalam bentuk konsekuensi, maka dia akan menyadari bahwa apa yang mereka lakukan adalah keliru. Jadi untuk membentuk hukumannya ini sesuai dengan kesepakatan kelas. Selama ini guru yang memberikan hukumannya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi ini sesuatu yang harus terjadi karena sudah disepakati secara bersama di kelas. Jadi intinya antara perbedaan hukuman dan konsekuensi untuk materi ini adalah terletak pada kesepakatan. Hukuman bentuknya itu yang kita berikan tidak melalui suatu kesepakatan, namun hanya berlandaskan mungkin tata tertib sekolah. Namun untuk konsekuensi kelebihannya adalah kita melalui kesepakatan yang dilakukan secara bersama baik di kelas ataupun di lingkungan sekolah. Materi selanjutnya adalah restitusi. Pertanyaannya, restitusi itu yang seperti apa dan untuk apa dan bagaimana penerapannya dalam sekolah. Secara pengertian, bahwa restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah yang mereka dan membantu murid berpikir tentang orang atau apa yang mereka inginkan untuk menjadi tujuan mulia. Sembilan ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, untuk memperbaiki hubungan. Tiga, tawaran, bukan paksaan. Jadi peserta didik diberikan tawaran untuk mereka menyadari kesalahannya seperti apa. Jadi kita berikan pilihan agar mereka bisa memahami bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah keliru. 4. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. 5. Mencari kebutuhan dasar mengapa siswa tersebut melakukan kesalahan. Jadi kita menggali kepada mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu keliru dan dasarnya apa, alasannya apa mereka melakukan tindakan yang tidak baik tersebut. 6. Restitusi adalah cara yang paling baik dalam memperbaiki hubungan dengan siswa. 7. Restitusi berfokus pada karakter, bukan tindakan. Yang ke-8, restitusi fokus pada solusi. Jadi tidak hanya memberikan hukuman ataupun konsekuensi, namun restitusi ini adalah penyelesaian permasalahan siswa yang memberikan solusi. Jadi kedepannya siswanya lebih menyadari tindakan mereka itu adalah keliru. Yang ke-9, restitusi ini dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya seperti sedia kala. Kenapa? Karena mereka menyadari apa yang mereka lakukan itu adalah keliru. Ini ciri-ciri restitusi. Pertanyaan berikutnya, bolehkah kita memberikan penghargaan kepada murid? Selama ini, bahwa kita selalu memberikan murid itu penghargaan ketika mereka mendapatkan suatu hal positif atau hal-hal yang baik, baik itu dalam bentuk pujian ataupun dalam bentuk reward dan lain-lain. Namun, pada dasarnya
Mereka ingin diakui. Mereka ingin mendapatkan suatu hal yang lebih baik, dipuji, ataupun diberikan suatu misalnya hal-hal yang bersifatnya penghargaan. Nah, jadi penghargaan ini secara tidak langsung dapat menurunkan motivasi peserta didik dalam melakukan suatu hal ataupun tindakan yang baik. Karena mereka melakukannya tidak berdasarkan hati nurani, namun berdasarkan suatu reward ataupun penghargaan atau pengakuan dari orang lain. Jadi untuk reward bukan berarti tidak, untuk penghargaan bukan berarti tidak boleh. Boleh, namun kita harus sesuai pada tempatnya. Tidak terlalu sering menggunakan reward atau tidak menjanjikan reward untuk siswa yang melakukan suatu tindakan yang positif. Namun bisa diberikan secara spontan. Nah, berikutnya untuk membuat suatu kesepakatan, jadi kita dapat berusaha untuk membuat suatu keyakinan di kelas. Keyakinan inilah yang kita sepakati secara bersama, kita buat di kelas, terutama yang wali kelas. Ini bisa diterapkan di kelas bahwa apa yang diinginkan oleh peserta didik di dalam lingkungan belajarnya dan apa yang ingin kita terapkan di dalam kelas tersebut. Nah, ini tujuan kita dalam membuat keyakinan kelas yang berpotensi nanti untuk memberikan konsekuensi kepada peserta didik yang melakukan kekeliruan. Keyakinan kelas ini harus bersifat abstrak, universal, pernyataan positif, tidak terlalu banyak dan dapat diterapkan. Surat pendapat ini yang didasari dari peserta atau kelas tersebut dan dapat ditinjau kembali apabila misalnya ada kekeliruan yang dilakukan selain dari yang disepakati secara bersama di kelas tersebut. Ini beberapa contoh. Ada perbedaan antara peraturan dengan keyakinan kelas. Jadi selama ini kita selalu membuat biasanya peraturan kelas. Nah, padahal sekarang kita lupa paradigma tersebut. Jangan lagi membuat peraturan, tetapi keyakinan. Karena keyakinan inilah nanti yang kita gunakan untuk memberikan konsekuensi kepada peserta didik yang melakukan pelanggaran di kelas tersebut. Contoh peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi ini tujuannya adalah sebagai bentuk tanggung jawab. Peraturan misalnya dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya ini adalah berkaitan dengan menghormati orang lain. Ini beberapa contoh keyakinan kelas. Lima, posisi kontrol guru di dalam kelas ataupun di lingkungan sekolah. Nah, mungkin dari hal ini. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang di modul 5 posisi kontrol. Materi kali ini adalah mendalami salah satu dari 5 posisi kontrol yang telah kita pelajari sebelumnya. Kita akan belajar tentang posisi kontrol penghukum. Kita akan bersama-sama merefleksikan praktik pembelajaran agar dapat menciptakan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar dengan aman dan nyaman. Sudah saya katakan pada kamu, kalau tidak mau belajar, tidak usah ganggu teman yang lain. Kamu ini bisa nggak sih sekali aja menjadi murid yang baik? Ini terakhir ya, Pak Guru peringatkan. Kalau kamu sekali lagi membuat kacau, kamu akan Bapak keluarkan dari kelas. Mendengar perkataan Pak Tejo, Adi terdiam dan menunduk. Tak berkata biar sepatah pun. Setelah Pak Tejo kembali ke depan kelas, Adi terlihat mencoret-coret bukunya dengan geram. Wajahnya memerah. Ibu dan Bapak Guru, mari kita bedah cerita singkat Pak Tejo dan Adi tadi. Menurut Ibu dan Bapak Guru, bagaimana perasaan Adi terhadap respon Pak Tejo? Apa yang Adi rasakan ketika dimarahi, dimaki, dan diancam di depan teman sekelasnya?
Menurut ibu dan bapak guru, mengapa Adi mencoret-coret buku atau meja setelah Pak Tejo kembali ke depan kelas? Apakah Adi akan terdorong merefleksikan pengembangan dirinya? Ibu dan bapak guru, cerita singkat itu menggambarkan salah satu dari 5 posisi kontrol guru menurut Dain Gosen, yakni penghukum. Penghukum tidak selalu menggunakan hukuman fisik, namun bisa juga dengan hukuman verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum percaya bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Dain Gosen menjelaskan, penghukum bahkan melihat pertanyaan-pertanyaan dari murid-murid sebagai penghinaan terhadap otoritas guru, bukan sebagai kesempatan berdiskusi. Penghukum merespon perlakuan negatif murid diantaranya dengan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Polanya, penghukum akan menggunakan ancaman untuk mengatur murid-murid. Sekarang kita lihat cerita berikutnya yuk. Ibu sudah mempersiapkan permainan nih. Dari sini nanti akan ditentukan siapa yang presentasi duluan. Kalian siap? Mia, sekarang giliran kamu ya. Maaf Bu, bahan presentasi saya belum selesai. Mia, apa-apaan kamu ini? Sudah dari minggu lalu kita bicarakan untuk presentasi, malah tidak buat. Lupa lagi. Kamu kapan sih bisa ingat ada tugas? Sesudah semua temanmu presentasi, kamu ibu hukum menyanyi di depan semua temanmu ya. Besok kalau lupa lagi, ibu beri hukuman lebih berat. Awas. Ibu dan bapak guru, posisi penghukum sebagaimana diilustrasikan oleh peran Pak Tejo dan Bu Linda membuat murid merasa ingin memberontak dan menyalahkan diri sendiri. Murid kemungkinan akan merasa gagal, marah, dan mendendam atau bersifat agresif. Pada cerita sebelumnya, respon Adi setelah dimarahi Pak Tejo adalah mencoret-coret buku dengan geram. Bisa jadi itu merupakan cara Adi meluapkan emosinya karena marah, sedih, sekaligus malu. Sementara respon diperlihatkan Mia adalah wajah datar. Namun, kita tidak bisa mengetahui apa yang sebenarnya Mia lakukan untuk menyalurkan emosi negatif setelah dimarahi dan harus menjalankan hukuman yang membuatnya merasa dipermalukan. Dain Gosen juga mengatakan bahwa jika selama ini kita memandang bahwa hukuman terlihat berhasil mengubah perilaku murid, itu sebenarnya hanyalah ilusi. Penggunaan hukuman justru akan merugikan murid di jangka panjang. Dampak penggunaan hukuman akan jauh lebih merugikan dibandingkan perubahan perilaku yang bisa saja hanya terjadi sementara. Respon murid terhadap penggunaan posisi penghukum adalah "aku tak peduli". Kemungkinan lainnya, murid memang tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun, motivasi murid tidak datang dari dalam dirinya. Motivasi di balik perbuatan itu adalah karena takut dimarahi atau takut sakit hati. Mengacu pada alasan motivasi perilaku murid menurut James Wilson yang dikutip oleh Dain Gosen, motivasi ini ada di level 1 perilaku, yakni dilakukan untuk menghindari rasa sakit. Lantas, bila yang terjadi adalah hal seperti itu, apakah sudah memenuhi tujuan belajar yang kita cita-citakan? Ibu dan bapak guru, mungkin kita merasakan pernah ada di posisi penghukum. Dalam posisi kontrol, kita selalu bisa bergeser ke arah yang lebih baik. Setelah mengetahui semua dampaknya, mari kita merefleksikan kembali bagaimana caranya agar kita bisa berada pada posisi terbaik. Terima kasih ya, Ibu dan Bapak Guru sudah bersama kami untuk terus belajar menambah kapasitas diri. Tetap semangat Ibu dan Bapak Guru.
sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Jadi selama ini secara pribadi saya itu berada di posisi yang pertama, guru sebagai penghukum. Nah, jadi dari mempelajari kegiatan posisi 5 kontrol ini mungkin dapat kita lakukan secara bersama, dan kedepannya nanti misalnya bahwa guru juga harus bertindak sebagai teman, bisa juga membuat rasa bersalah, ataupun sebagai manajer. Ini beberapa contoh pernyataan-pernyataan untuk menimbulkan rasa bersalah atau posisi sebagai guru sebagai kontrol. Contoh pernyataannya, untuk membuat peserta didik merasa bersalah, kita dapat menggunakan kalimat misalnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi kalimat ini dipakai untuk memunculkan atau menimbulkan perasaan bersalah kepada peserta didik ketika mereka melakukan suatu tindakan yang melanggar tata tertib sekolah. Pernyataan ini sebagai penghukum, ini ada contoh kalimatnya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini salah satu contoh kalimat guru sebagai penghukum. Bahwa misalnya lagi, kamu telah melanggar aturan sekolah. Nah, ini berarti guru itu sebagai penghukum. Sedangkan kontrol yang sebagai teman, atau pernyataan seorang guru yang sebagai teman kepada peserta didik. Ayolah lakukan demi ibu ataupun bapak ibu guru ataupun orang tua di rumah. Ini posisinya sebagai teman. Di antara 5 posisi kontrol guru, sebaiknya guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer, karena guru dapat berbuat sesuatu bersama murid ataupun mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Segitiga restitusi. Jadi ada yang pertama itu validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, dan yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Demikian Bapak Ibu, atas perhatiannya. Silakan apabila ada hal yang kurang jelas terkait materi di depan, silakan untuk ditanya, kita bahas bersama. Iya kan? Sintanya ya Pak. Baik, terima kasih Pak Fauzi. Nama saya Ferawati. Yang ingin saya tanyakan, ini untuk posisi kontrol sebagai seorang manajer itu bisa dijelaskan? Baik, di depan sudah ditampilkan bahwa guru itu sebagai manajer. Jadi guru itu dapat berbuat sesuatu bersama peserta didik. Inilah nanti yang kita buat di kelas, kesepakatan di kelas. Jadi ada kerjasama antara guru dan peserta didik. Jadi kita mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab sebagai konsekuensi dari kekeliruan yang mereka buat. Nah, inilah dari kita hanya memunculkan bahwa mereka itu bersalah. Jadi tanpa menghukum, tanpa kita misalnya memberikan suatu tindakan yang terlalu misalnya keras, tapi mereka menyadari bahwa mereka itu adalah salah. Nah, hal inilah yang kita buat nanti di dalam keyakinan kelas ataupun kesepakatan kelas. Jadi ini bertujuan untuk membuat peserta didik ini bertanggung jawab dan dapat menemukan solusi dari permasalahan yang mereka buat. Demikian Bu Vera. Terima kasih. Ini siswa tersebut dia jadi secara tidak langsung dia menyadari kesalahan mereka sendiri dengan bantuan bimbingan arahan dari gurunya. Iya Bu, demikian Bu. Cukup Bapak Ibu? Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mohon bantuannya untuk menjelaskan yang pemahaman mengenai
sebagai teman di sini maksudnya adalah bahwa kita guru itu tidak hanya sebagai penghukum. Jadi selama ini kita kan sebagai penghukum. Ketika siswa salah, kita memberikan hukuman, misalnya membersihkan lingkungan sekolah. Nah, namun dalam posisi guru sebagai teman itu kita mendekati siswa tersebut, itu mengajak atau ngobrol, katanya istilah lainnya, untuk mendekati mereka atau melalui pendekatan. Jadi mereka itu merasa akan memunculkan rasa tidak apa? Kalau bahasa kita sini ada tidak enak dengan guru tersebut atau kita. Jadi mereka itu hanya memunculkan perasaan bahwa mereka dekat dengan kita. Jadi dengan demikian mereka itu merasa malu ketika akan melakukan suatu tindakan yang kurang tepat. Demikian Bu. Jadi seperti pertanyaannya misalnya, ayo lakukan demi Bapak Ibu guru atau dengan itu. Jadi kita bertindak sebagai teman mereka, bukan sebagai penghukum. Melalui kata-kata mungkin yang kita pakai untuk mendekati mereka. Jadi ada pendekatan. Jadi peserta didik tersebut akan muncul rasa malunya untuk berbuat yang tidak baik karena mereka merasa dekat ataupun akrab dengan kita. Demikian Bu. Jelas? Terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu, apabila tidak ada tambahan, demikian kegiatan kita hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Kita tutup kegiatan ini dengan melepaskan napas dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas kita, kelas 83. Kesepakatan ini nanti bertujuan untuk memberikan peraturan ya, memberikan kesepakatan bahwa hal ini kita sepakati bersama untuk tata tertib kita di kelas 83. Ya. Nah, jadi kesepakatan ini kita buat sama-sama, kita tulis sama-sama. Ya. Jadi kamu silakan nanti membuat satu ataupun dua peraturan ataupun kesepakatan di kertas, nanti dikumpulkan ke depan. Ya, kita baca, kita tulis sama-sama ke depan dan kita sepakati bersama bahwa inilah nanti bentuk kesepakatan kelas 83. Jadi kesepakatan ini nanti bertujuan itu apa? Untuk ketertiban kita bersama di kelas 83. Nah, jadi kamu yang mempunyai usulan, yang mempunyai misalnya peraturan, yang mempunyai kesepakatan, silakan ditulis di kertas satu lembar, lalu nanti Pak minta satu kawannya keliling, yang lainnya tetap di tempat. Ya. Satu kawannya keliling, ambil kesepakatan yang sudah ditulis oleh teman-teman. Ya, gadis nanti keliling, ambil seluruh kesepakatannya, yang lain tetap di tempat. Silakan Pak bagi waktu 1 menit untuk menulis kesepakatan yang kalian usulkan di kertas masing-masing yang sudah disiapkan. Silakan. Sudah? Bisa? Jadi pengen lagi.
nanti kita sepakati sama-sama di depan ya sebagai bentuk kesepakatan bersama untuk penertiban kelas 83. Yang pertama dilarang membuli teman ataupun mencaci maki teman, sama ya. Jadi sama itu adalah dilarang bully. Selanjutnya ada dilarang makan di kelas. Dilarang makan di kelas. Yang ketiga, dilarang buang sampah sembarangan. Empat, jagalah kebersihan di lingkungan sekolah. Yang berikutnya denda atau merusak hiasan kelas. Jadi dilarang merusak hiasan kelas. Nah ini sudah tepat. Makan, sorry tulis lagi karena sudah ada. Makan saat jam pelajaran. Nah ini kalimatnya yang pas. Jadi yang nomor 2 kan sama kan? Dilarang makan di kelas. Nah kalimatnya yang paling pas itu biar jangan kita tidak usah menggunakan kata dilarang. Jadi kita rubah makan saat jam pelajaran. Langsung dirubah jadi nomor 2. Ya, makan saat jam pelajaran. Karena nanti kalimat yang lain perlu kita rubah ya. Dilarang membuli itu perlu kita rubah. Yang ketiga, sama ini dilarang membuli sudah ada. Berikutnya, dilarang mengejek atau menghina teman lain, sama ya. Bahwa juga dilarang membuli ya. Kan? Jangan ribut di kelas. Yang berikutnya, jangan makan dalam kelas saat jam pelajaran. Sudah ada ya? Jadi kita harus makan saat jam pelajaran. Nah, maksudnya di sini makan saat jam istirahat. Dua. Kita rubah. Jadi makan saat jam istirahat. Maksudnya apa? Berarti kita makan di dalam kelas itu tidak boleh. Makannya ketika jam istirahat. Langsung dicontek checklist bahwa yang nomor 2 sudah tepat. Nah, ya. Jadi makannya jangan di kelas tapi makan ketika jam istirahat. Yang berikutnya belum ada di depan. Tidak keluar masuk kelas jika sedang belajar. Yang 8, tidak boleh main dasi.
Yang terakhir, dilarang ribut. Sudah ada belum? Ada di kelas ya. Sudah? Berarti perhatikan teman-teman. Kita sepakati sama-sama bahwa yang nomor 1, tidak membuli. Jangan tidak membuli, kalimat itu lepas. Saling menghargai satu sama lain. Berarti tidak boleh membuli orang lain. Jadi kalimatnya kita ubah. Saling menghargai satu sama lain. Epis, itu. Buang sampah pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya. Nah, checklist. Benar. Nomor 4 dihapus, hampir sama dengan yang nomor 3. Jadi kita hilangkan nomor 4. Menjaga ya, hiasan kelas. Jadi maksudnya apa? Kita tidak boleh merusak hiasan kelas. Jadi kalimatnya menjaga hiasan kelas. Nomor 5. 6. Jangan ribut di kelas. Kalimatnya yang cocok. Jangan ribut berarti ya, jangan berisik, tidak. Tenang, harap tenang ketika jam pelajaran. Coba kalimatnya. Harap tenang ketika belajar. Harap tenang ketika belajar. Nomor 7, tidak keluar masuk kelas saat jam pelajaran. Berarti kita ubah. Keluar kelas ketika jam istirahat. Berarti ketika jam belajar itu tidak boleh keluar masuk. Keluar kelas ketika jam istirahat. Yang terakhir, tidak boleh main dasi. Terubah ya. Memakai dasi dengan rapi. Berarti dasinya tidak boleh dimainkan. Memakai dasi dengan depan. Ini oke, bersedia? Ya. Nah, ya baca kesepakatan kelas 83 1 sampai 3. Ya. Kesepakatan kelas 83. 1. Saling menghargai satu sama lain. 2. Makan saat jam istirahat. 3. Buanglah sampah pada tempatnya. 4. Menjaga hiasan kelas. 5. Harap tenang ketika belajar. 6. Keluar kelas ketika istirahat. 7. Memakai dasi dengan rapi. Ya, demikian ya. Jadi ini kesepakatan kelas yang kita buat. 1, ulangi lagi tadi sudah dibacakan teman-temannya. Tidak boleh membuli. 2. Makan saat jam istirahat. Berarti makannya ketika jam istirahat. Jangan makan di kelas.
Yang ketiga, buang sampah pada tempatnya. Berarti kita harus menjaga kebersihan kelas. Ya. 4, menjaga hiasan kelas. Berarti jangan merusak hiasan yang ada di kelas. 5, harap tenang ketika belajar. Berarti jangan ribut ketika jam belajar berlangsung, baik ada guru ataupun tidak. 6, keluar kelas ketika istirahat. Berarti apa? Boleh keluar kelas ketika jam istirahat atau memang ada keperluan yang penting, tapi harus izin dengan guru. Yang ketujuh, memakai dasi dengan rapi, karena biasanya anak cowok sering main dasi. Ya, demikian kesepakatan kelas 83. Sepakat? Setuju? Ya, untuk ke depan mulai kita pakai mulai hari ini, nanti kita tulis, kita tempelkan di dinding. Inilah kesepakatan kelas 83. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sangat senang membuat kesepakatan kelas bersama. Kami sangat senang membuat kesepakatan kelas.